Wabarakatuh. Saya Alan Puja Bodo, NIM 240201020582. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas manajemen SDM 2 saya, yaitu yang berjudul Hybrid tapi Burnout. Peran motivasi dan lingkungan kerja dalam menurunkan burnout pada sistem kerja hybrid. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai burnout itu sendiri, yaitu adalah kondisi kelelahan ekstrim, baik secara fisik, emosional, maupun mental, yang disebabkan oleh stres berkepanjangan, terutama di lingkungan kerja. Dalam saat ini kita bisa melihat reportase, yaitu berupa yang diberita yang sebelah kiri dan juga laporan yang saya kutip atau artikel yang saya kutip, yang menunjukkan bahwa banyak memang terjadi burnout dalam dunia kerja. Jadi burnout ini tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan berkembang secara bertahap sebagai respon berkepanjangan terhadap stres kerja. Di sini ada dua sisi yang ingin saya lihat, yaitu pertama permintaan dari dunia kerja atau demand dari kerjaan tersebut, dan juga diperparah dengan tidak adanya resource-nya. Dalam artian seperti acknowledgement, motivasi, support pimpinan, dan juga lain sebagainya. Nah, terlebih lagi dalam model kerja hybrid, ini memang menghadirkan peluang dan juga tantangan bagi organisasi untuk mengurangi burnout karyawan. Jadi kerangka teoritis yang saya aplikasikan adalah Job Demands and Resources Model. Jadi yang kita singkat sebagai JDR ini menyediakan kerangka pemahaman komprehensif untuk memahami perkembangan burnout dan motivasi dalam lingkungan organisasi. Nah, dikategorikan bahwa ada dua, yaitu job demand, yaitu tentang energi dan kesehatan. Jadi tuntutan pekerjaan itu memang menguras sumber daya pekerjaan. Nah, ketika karyawan menghadapi tuntutan pekerjaan yang terus-menerus tanpa pemulihan, rehat, dan sebagainya, mereka akan memasuki fase compensatory effort, yaitu seperti setengah hati menjalankan pekerjaan. Nah, dan jika berkepanjangan karena tadi tekanan terus masuk, akan mengurus habis energi mereka. Dan hal seperti ini secara bertahap pada akhirnya bermanifestasi sebagai gejala burnout. Ini menurut pendapatnya Su, Virga, Baby Review, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua di sisi yang resource-nya, yaitu sumber daya pekerjaan seperti otonomi, variasi keterampilan, feedback, peluang pengembangan karir, keamanan kerja, penghargaan, dan interaksi sosial yang memadai ini itu diperlukan untuk mengkompensasi dari adanya stres di dunia kerja. Karena motivasi itu menjadi sumber daya yang paling krusial yang perlu dibangun untuk mengatasi burnout dan menjaga semangat karyawan dalam pekerjaan itu sekali. Nah, bagaimana peran motivasi ini? Jadi beberapa penelitian itu menjelaskan bahwa kualitas motivasi secara signifikan mempengaruhi keterjadian burnout. Karena walaupun input yang kita terima itu terlalu tinggi, tapi selama kita tuh enjoy, selama kita itu memang passionate, itu tidak akan mempengaruhi burnout itu. Jadi gejalanya akan less likely to be happen. Nah, jadi yang pertama itu kita mau menekankan bahwa kualitas motivasi itu memang berpengaruh besar. Ini ada tiga penelitian yang saya kutip. Nah, ini intinya simple. Motivasi yang buruk, intrinsik ya, itu akan membuat karyawan lebih rentan terhadap burnout. Dan sebaiknya motivasi yang tinggi akan mencegah burnout itu terjadi. Yang kedua yaitu hubungan kompleks dengan work engagement. Jadi keterikatan kerjaan yang tinggi itu terkadang dapat berkontribusi. Jadi seakan-akan pegawai itu harus all in gitu. Memang semangat kerjanya tinggi, tapi kalau dibiarkan itu juga bisa yang namanya menyebabkan ini stres yang berkepanjangan Bapak Ibu sekalian. Jadi memang harus pandai-pandai dalam mengolah karyawan. Yang ketiga ada motivasi sebagai pelindung di kerjaan. Jadi ketika karyawan merasa didukung organisasi, motivasinya dijaga, terus selalu dikasih kesempatan untuk ikut menentukan peran dalam organisasi, walaupun metode kerja itu hybrid yang mana interaksi sosial juga terbatas, tapi mereka akan tetap merasa dilihat, tetap merasa diperhatikan oleh organisasi. Dan ini yang akan menjaga mereka dari burnout dalam kontekstual sistem pekerjaan yang hybrid tersebut. Nah, pemikiran mengenai sistem hybrid, apa saja faktor lingkungan kerja yang dapat menekan burnout? Yang pertama adalah kontrol pekerjaan dan otonomi, yaitu kita memberikan karyawan kewenangan atas tugas dan metode kerja yang dipilih sendiri. Yang kedua adalah dukungan sosial. Ini dukungan sosial yang kuat dari rekan kerja, walaupun memang hybrid, itu juga masih bisa kok melalui media sosial atau apa untuk bertukar pendapat, bertukar pikiran dan lain sebagainya. Yang ketiga itu beban kerja yang memang kurang sesuai. Ini juga perlu dikelola dengan baik karena apalagi ketika hybrid itu otomatis tidak akan ada barrier. Barrier itu akan hilang Bapak Ibu sekalian. Yang mana adalah kerjaan pribadi seperti mengurus dan sebagainya dan mana yang memang tugas kantor. Nah, ini juga memang harus perlu disesuaikan. Terus yang keempat adalah umpat balik dan pengakuan. Jadi feedback dan juga
pengakuan dari unit itu ataupun dari atas itu sangat memang berpengaruh agar walaupun hybrid si karyawan ini tetap merasa diperlukan. Lalu yang kelima ada kejelasan peran dalam organisasi. Yaitu kita mengatur ekspektasi dan tanggung jawab karyawan secara jelas. Ini tujuannya adalah untuk mencegah burnout dengan mengurangi ambiguitas pekerjaan yang diserahkan kepada mereka. Terus yang keenam adalah partisipasi dalam pengambilan keputusan. Itu kita mencoba melibatkan karyawan dalam pengambilan keputusan organisasi, meningkatkan rasa kendali mereka dan mengurangi risiko burnout. Tetap membantu karyawan untuk mengatur tuntutan kerja dengan lebih tepat. Selanjutnya, pertimbangan lanjut ini dilakukan kerja hybrid. Jadi memang sistem hybrid by default itu menawarkan fleksibilitas dan juga meningkatkan work-life balance yang berpotensi menurunkan stres. Namun, organisasi itu juga harus mengatasi beberapa tantangan yang signifikan. Tantangan yang pertama itu yaitu adaptasi teknologi. Jadi dengan uh, currently going teknologi, kita tidak bisa tutup mata ya. Dalam artian ketika biasanya kalau misalnya sistem kerjanya hybrid, everything by the system within the system. Yang kadang itu bisa membingungkan dan memunculkan stres kepada orang-orang yang quote and quote enggan untuk belajar teknologi lagi. Terus yang kedua adalah keterbatasan interaksi sosial ini ternyata bisa 40% loh mempengaruhi keterjadian burnout itu. Karena emang kalau hybrid kan bisa dikatakan terisolasi. Kita ketemunya keluarga, kita ketemunya tetangga dan bukan rekan kerja yang beragam. Betul. Yang ketiga adalah optimalisasi sebelum kerja ini perlu ditingkatkan karena memang balik lagi seperti yang saya sebutkan biasanya kabur antara mana yang pekerjaan pribadi, mana yang pekerjaan kantor memang. Jadi itu juga bisa merasakan kayak selama 24 waktu kita tuh kerja terus. Nah, di sini satu poin yang perlu saya highlight adalah dukungan organisasi memang harus lebih komprehensif. Termasuk untuk bantuan ke teknologinya, peluang untuk menjalin interaksi sosialnya, memperjelas batasan kehidupan dan pekerjaan, dan mendorong kebijakan yang memprioritaskan kesejahteraan karyawan di samping pencapaian tujuan organisasi. Nah, berikut yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.